Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arsyad Fakianti dengan NIM 2021 0502064. Izinkan saya untuk membacakan presentasi yang saya buat dari makalah modul pertama perkuliahan dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Asal muasal perkembangan sejarah bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpuan bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda di atas, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia di Nusantara, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Kaum muda dan pelajar begitu berkorbannya semangat memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia di mata dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya lanjutkan untuk slide berikut. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia lebih spesifik. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Tetapi, telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembukuan pada awal abad ke-20 sampai saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau biasa disebut dengan bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi Palembang, Talang Tuwo Brangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Brahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Tahun 1933 berdirilah sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun kata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa tersebut, bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budiawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Hari Kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sampai saat ini, ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca.
Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Jenis-jenis ejaan republik. Ejaan republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan republik mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1974 pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah dan beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ophuijsen dapat diperhatikan dalam uraian yang ada di bawah ini. A. Gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. B. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan K dalam ejaan Republik. C. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. D. Huruf E, saling, dan EPP dalam ejaan Republik tidak dibedakan. E. Tanda trema dalam ejaan Van Ophuijsen dihilangkan dalam ejaan Republik. Berikut ini adalah kesimpulan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada abad kelima Masehi, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi dengan berpatokan pada bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada tanggal 16 Juni 1927, dalam sidang Volksraad atau rapat Dewan Rakyat, Jaja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Berikut presentasi yang saya sampaikan di pagi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam kalimatan atau pengucapan yang saya ucapkan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak.